Halo, selamat bergabung lagi di channel Fokus SNMPTN. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang paling mendasar dan paling penting dalam seleksi masuk perguruan tinggi, yaitu kuota, baik SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Sebelum saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal yang lain, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kuota. Kuota sendiri merupakan jumlah peserta yang akan diterima dalam suatu seleksi. Jadi, semakin besar kuota dan semakin sedikit peserta yang mengikuti seleksi, maka semakin besar peluang Anda lolos seleksi tersebut. Dalam kaitannya dalam perguruan tinggi, contohnya dalam Univ A mengalokasikan 30% daya tampung untuk jalur masuk SNMPTN. Jika dalam sebuah prodi dalam Univ A memiliki daya tampung 300 orang, maka 30 orang akan dipilih dan diterima melalui seleksi SNMPTN dan sebagainya. Baik, kita awali pembahasan dengan tipe PTN yang pertama, yaitu PTN yang biasa. Pada PTN ini, Kemendikbud mengatur dengan lebih ketat kuota untuk setiap jalur masuk. Hal ini mengakibatkan pada PTN biasa, kuota terbesar terdapat pada jalur masuk SBMPTN. Bahkan, jumlahnya bisa mencapai 50% dari kuota keseluruhan PTN tersebut. Untuk aturan secara rincinya, yaitu untuk SNMPTN, kuota tiap PTN minimal 20% dari keseluruhan daya tampung PTN tersebut. Sedangkan SBMPTN mendapatkan kuota minimal 40%. Untuk seleksi mandiri maksimal 30% dari kuota yang ada. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PTN yang belum berbadan hukum tentunya memiliki peluang lebih besar diterima jika mengikuti seleksi dengan SBMPTN. Berikut saya cantumkan beberapa PTN yang termasuk dalam PTN biasa. Yang pertama adalah Unsud. Untuk kuota SNMPTN-nya 30%, SBMPTN-nya 40%, dan kuota seleksi mandirinya 30%. Jadi untuk masuk ke Unsud, peluang yang lebih besar diterima ada di SBMPTN karena kuotanya paling besar di antara jalur seleksi yang lain. Untuk yang kedua UNY sama dengan Unsud, 30%, 40%, 30%. Peluang terbesar jika ikut SBMPTN. Kemudian ada Universitas Jember, kuota sangat besar pada SBMPTN. Setengah dari semua daya tampung yang ada di Universitas Jember dialokasikan untuk jalur seleksi SBMPTN, sehingga sangat disarankan Anda dapat mengikuti SBMPTN dalam Universitas Jember. Untuk kuota mandirinya sangat sedikit, hanya 20%. Kemudian kita menuju ke Universitas Negeri Medan. Hampir sama peluang terbesar jika Anda mengikuti SBMPTN, dan sangat kecil jika mengikuti SNMPTN karena hanya 20% dari kuota yang ada. Untuk Universitas Udayana sama dengan Unsud dan UNY, 30%, 40%, dan 30%, sehingga peluang lebih besar diterima yaitu melalui seleksi SBMPTN. Di sini saya tidak mengetahui banyaknya kuota yang ada dalam SNMPTN, sehingga saya hanya menyimpulkan dari jumlah kuota yang ada dan menyimpulkan berapa peluang masuk berdasarkan kuota tersebut. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah kuota berdasarkan jalur masuk di PTN pada perguruan tinggi berbadan hukum. Pada PTN berbadan hukum memiliki sedikit kelonggaran dalam penentuan kuota, khususnya pada jalur seleksi mandiri. Kebanyakan PTN BH memberikan kuota yang besar pada jalur mandiri sehingga memberikan peluang besar bagi mereka yang memasuki jalur mandiri.
sebagian besar, dan sebagian PTN BH yang lain ada juga yang memperbanyak kuota SNMPTN sehingga dapat memberikan peluang yang lebih besar untuk diterima di PTN tersebut melalui SNMPTN. Untuk aturan rincinya, untuk jalur SBMPTN minimal 30%, seleksi mandiri maksimal 50%. Untuk SNMPTN tidak diatur secara rinci oleh Kemendikbud. Berikut saya cantumkan beberapa PTN yang termasuk dalam PTN berbadan hukum. Bagian PTN berbadan hukum di Indonesia memiliki grade yang baik. Berikut yang saya tampilkan hanya 8 PTN. Yang pertama adalah Universitas Indonesia yang memberikan kuota seleksi mandiri yang sangat besar mencapai 50%, sehingga Anda kemungkinan diterima lebih besar di kuota seleksi mandiri. Kemudian ada Universitas Gadjah Mada yang sama saja, yang pulang kuota seleksi mandiri lebih besar yaitu 40%, namun kuota SNMPTN dan kuota SBMPTN-nya ditambah jadi 25% dan 30%. Kemudian untuk ITB justru memberikan kuota paling banyak di jalur SNMPTN dan memberikan kuota yang sama di SBMPTN dan seleksi mandiri, sehingga peluang Anda lebih besar diterima ada di SNMPTN. Kemudian adalah IPB, hampir sama dengan IPB juga memberikan kuota SNMPTN paling besar yaitu 40%, sedangkan untuk SBMPTN 30% dan kuota seleksi mandirinya kecil, hanya 25% dari kuota yang ada. Kemudian UNS hampir sama dengan UI, 5% di seleksi mandiri. Untuk Universitas Brawijaya lebih besar di SBMPTN dengan 40%, dan UNER sama dengan UI 50% di kuota seleksi mandiri, dan UPI juga 50% di seleksi mandiri. Yang saya harapkan jika teman-teman sudah mengetahui kuota ini dapat menentukan pilihan universitas cepatnya dan dapat menentukan jurusan setelah mengetahui universitas yang akan dituju. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.